Oke bro, setelah ya hari ini adalah hari dimana pembukaan podcast dari para dablek, dimana di sini kita akan membicarakan hal-hal yang sangat-sangat penting dan gak penting ya. Tapi ya untuk masalah penting mungkin buat kita di sini, buat gua penting, tapi buat lu pada nggak penting. Kita bisa gua buka lagi sih. Sekarang gue mau kenalin dulu nih untuk hari ini siapa aja yang di podcast ini. Yudis, assalamualaikum. Oh siap. Yang itu adalah Yudis yang sekarang udah jadi bocah kerja. Oke, terus abis itu kita ke kanan dulu lah. Ya, gua Iham, manusia biasa. Yang abis tersakiti. Gua Erwin, manusia baik. Yang juga tersakiti. Aku Yeza Farizi. Gua Rizza, pebisnis tingkat internasional. Jadi di sini kita sekarang karena podcast ini belum punya konsep dan juga podcast ini belum punya tempat yang pasti di mana. Jadi sekarang kita akan buka dulu. Sekarang kita bertempatan di daerah Ben Hill lah. Kalau lu yang mau datang silahkan. Karena nggak bakal ada yang nyambut. Jadi sekarang kita ini podcast ini tujuannya untuk membahas hal-hal yang ada di sekitar kita aja dulu. Mistis juga. Oh, mistis juga bisa karena kita juga punya banyak cerita-cerita mistis. Ya, yang pertama ini gue sekarang pengen bahas dulu lah karena tadi gue udah ngobrol sebelum podcast ini sama kedua teman gue yang tersakiti tadi. Nah, enggak. Jadi pengen tahu lah gimana sih kalau abis disakitin tuh sukanya pengen ngapain gitu. Ya lah, mungkin ada beberapa tips ya. Beberapa tips yang gue temukan selama perjalanan gue sana kemari menerjang badai. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah mungkin untuk tahap paling pertama itu kalian harus menyibukkan diri, cuy. Ya, lo harus nyibukin diri. Kenapa nyibukin diri? Karena kalau kejadiannya masih hangat, lu butuh perhatian lain. Lu butuh mengalihkan perhatian lu. Karena lu gak bisa, cuy. Karena lu harus sadar, cepat atau lambat, lu harus sadar kalau kebahagiaan lu itu bukan di tangan orang lain. Kebahagiaan lu itu harus dari diri lu sendiri. Makanya itu, lu harus menemukan kebahagiaan diri lu sendiri dulu. Lu harus tahu apa yang lu mau. Lu gak bisa bergantung sama orang selamanya, cuy. Karena manusia itu ya bakal berubah-ubah. Manusia itu dinamis, cuy. Dia ya kita dari kecil sampai gede aja bisa berubah. Gimana orang lain? Ini bisa lah. Pasangan lu itu yang berubah lah ya berarti ya. Ya bisa lah. Ya, pokoknya manusia itu terus berubah. Ya diri lu sendiri bisa berubah, orang lain bisa berubah, pacar bisa berubah, temen lu pun bisa berubah. Lu harus sadar itu cepat atau lambat. Iya, lu harus terima. Lu itu adalah sesuatu yang nggak bisa lu kendalikan. Makanya lu harus bisa mengendalikan apa yang bisa lu kendalikan, ya diri lu. Kebahagiaan lu sendiri ya itu lu yang kendalikan. Dan juga ya manusia itu gak selamanya, cuy. Jadi ya buat lu pada kalau yang lagi sedih ya gak usah lah lama-lama ini. Ya manusia aja hidupnya sebentar, ya gak usah lah sedih terlalu lama. Toh juga ya gak ada yang abadi lah. Uang aja bisa hilang, gimana perasaan orang? Ya gak ada bentuknya. Immaterial. Terima kasih Bung. Ya itu dia. Memang kalau lagi ingin mengungkapkan perasaan tuh tidak bisa di stop ya. Tadi kita mau stop susah ya bro. Gimana kan susah ya? Gimana? Emang. Nah untuk jadi tadi ada orang tersakiti nomor 1. Sekarang ada orang tersakiti nomor 2. Oke, orang tersakiti nomor 2 tadi pending dulu. Ke orang tersakiti nomor 3 ya.
One Land, Gimana bos? One England. Main apa nih? Ya tadi kalau lu habis Ngomongin tersakiti, ini bis. apapun kesakitan lu. Ngomongin script. Ini kan pertama dalam hubungan nih lu ngapain gitu. Udah ngapain aja gitu. bukan. Salah ya? Kalau gitu gue ceritain deh. Iya. Kalau lu memang habis tersakiti, buat lu semua nih yang pernah merasa tersakiti, menurut gue hal yang pertama yang harus dilakukan adalah lu introspeksi diri lu sendiri. Apa sih ini sebenarnya kesalahan gue? Apa sih yang bisa membuat dia jadi menyakiti kita gitu? Dia menyakiti bukan berarti dia yang jahat, tapi bukan berarti kita juga salah gitu. Nah makanya itu kita harus saling introspeksi diri sendiri, dan dia juga harus introspeksi diri sendiri. Tapi ya itu sih idealnya. Realitanya Ntar kalau persoalan terbaik lu masuk boleh. realitanya lu nangis aja bro, Nangis aja. asli Nangis kalau buat cowok tuh katanya lemah bro. bro. Lemah itu sebuah stereotip yang dibikin oleh senior kita, orang atas kita bro. Mereka melihat bahwa orang nangis tuh lemah, padahal orang nangis tuh orang yang kuat bro. Kenapa? Karena biasanya orang yang tidak pernah nangis lalu tiba-tiba nangis itu dia yang selalu bisa kuat menghadapi segala masalah yang ada gitu. Kalau misalkan dia udah nangis, berarti Udah sampai di situ ya, titiknya tuh udah itu berarti bener-bener nggak kuat buat nahan lagi ya bro. dan itu bukan berarti lemah. Lo emang harus menangisi apa yang sudah terjadi gitu. Tapi kalau sama orang yang dikit-dikit nangis gimana bro? Nah kalau itu cengeng. Kalau itu cengeng bro. Iya, tapi cengeng pun bukan berarti lemah bro. Karena setiap manusia kemampuan untuk mengatasi masalah berbeda-beda. Oh, iya. Pasti dong. Iya boleh. Benar. Iya. Gue setuju lah ini. Mungkin salah satu jawaban dia atas permasalahan itu solusinya adalah menangis. Bisa jadi. Untuk setidaknya untuk sesaat dia dapat rasa tenang lah. Iya. Itu solusi dia untuk dapat rasa tenang. Benar. Sesaat. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tapi mabok juga nggak apa-apa sih. Masuk sini pak. Masuk sini. Mabok juga nggak apa-apa sih. Ya intinya iya. Intinya lo luapin aja perasaan lo lah dengan apapun itu. Apapun itu. Tapi masih dalam batas yang wajar. Jangan sampai narkoba. Minum boleh lah. Boleh. Narkoba jangan narkoba. Yoi. Luapin lah apa yang lo mau luapin dari perasaan lo itu. Jangan dipendam. Karena pendam itu akan membuat penyakit dan membuat penyakit yang baru dari sakit hati lo. Kayak gitu bro. Karena orang memendam tuh bisa dapet penyakit baru gitu bro. Setahu gue sih. Tapi bener sih. Gue dengar juga. Ya temen gue yang ada tersakiti terus memendam. Akhirnya jadi autis. banyak. Tapi yang baru Ya itu satu. itu salah satu ya. Terus dia suka bikin video pembunuhan. Oh iya benar. Itu mungkin autis salah satu solusi dia untuk mengatasi sakit hati dia. Bisa saja. Takutnya keterusan bang. Aslinya kan dia waras. Kalau jadi autis gimana pak? Dan benar kata orang yang tersakiti yang pertama. Apa? Gimana? Ya kita harus tadi ngomong nggak intinya kita harus Membahagiakan diri bukan membahagiakan diri sendiri tapi lebih mencintai diri sendiri. Boleh. Oh, Mungkin dengan lo healing, entah healing dengan bagaimana. Kan healing itu kan solusinya banyak kan bro. iya. Yang gue bilang tadi, nangis boleh, Killing boleh nggak bang? killing boleh juga. Tapi satu orang aja yang bikin lo sakit aja bro. Iya. Itu dia, intinya itulah. Healing cara terbaik untuk lo mengatasi
sakit hati lu. Tapi kalau tidak bisa dengan healing, ya mati sajalah. Iya. Oke bro, gila. Ini emang orang-orang tersakiti ini emang sangat memberikan wawasan kita yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena mereka ngomong pasti jujur pak. Kalau habis disakitin, kayak gua nih kalau lagi seneng nggak bakal bisa ngomong jujur lah. Kalau orang-orang disakitin, nggak bisa dia itu ngomong bohong itu nggak kepikiran. Dia cuma bisa mengungkapkan rasa hatinya saja. Gimana Pak Iza? Apa? Iya, gimana pendapat lu? Sebelum kita ke orang ke dua. Kalau dari aku sih skirt. Nah, gimana dari bos besar? Ya pokoknya intinya lo bersyukur aja sih. Udah ke orang kedua dulu dah. Oke, berarti sekarang langsung lah. Tadi kan dia suka, kalau orang yang ini dari dulu ya, suka ngelempar terus dia emang. Tadi kan harusnya dia dulu, dilempar dulu ke temennya tuh. Emang seperti itu. Makanya dia aja dilempar sama cewek. Aduh, oke Pak. Gimana lah keluh kesah Bapak dan juga apa yang Bapak lakukan untuk melupakan itulah paling tidak, atau melewati masa-masa kelam. Ya, yang penting sih bener sih kata orang pertama, orang ketiga tadi, harus mencintai diri sendiri dulu. Harus mencintai diri sendiri dulu. Kalau udah, kita bisa menyebarkan kebahagiaan ke semua orang, cuy. Ya kan? Betul. Nah, terus kalau jatuh cinta tuh boleh, tapi dalam batas wajar, nggak goblok. Harus tetap pakai logika. Kan lu cowok nih, harusnya pakai logika. Jangan terlalu menye, jangan terlalu pakai perasaan. Jadi gini bro, emang yang ini sempet menyek juga nih. Jadi ya mau gimana, dia sekarang lagi hilang fokus teman-teman sekalian. Jadi tolong dimaklumi karena dia juga sedang ada satu dan dua hal. Dia tidak kuat tadi mengenang masa lalu, masih belum kuat. Jadi karena orang kedua ini emang hatinya sangat rapuh lah. Jadi begitulah. Kalau dari kami emang seharusnya kita itu jadi orang pertama, hargailah diri sendiri dulu ya. Bener ya orang pertama? Hargailah diri sendiri. Iya, betul. Lu harus menemukan kebahagiaan diri sendiri. Lu harus tahu dulu apa yang membuat lu bahagia. Nah, kalau lu udah tahu apa yang buat lu bahagia, lakukanlah itu, bro. Tapi ingat, kalau kata orang ketiga, dalam batas yang wajar. Nah, untuk orang kedua tadi ngasih pesan nggak sih? Gue nggak dapat pesannya, bro. Orang kedua ngasih pesan apa dia? Sekret. Nah. Ya gimana nih, lu jangan kabur dulu. Siapa? Orang kedua tuh siapa? Orang kedua ini. Oh, iya tadi dia Ngasih apa dia? Pokoknya sebetulnya dia yang mengkonklusikan semua ya. Jadi podcast hari ini gue jadi nggak fokus. Ya udah. Jadi begini, suasana hari kita ini ingin membahas suatu sakit hati dan bagaimana sakit hati itu teratasi. Dan yang gue bilang, gue nggak mau ngebahas masa lalu sakit hati karena terlalu privacy untuk awal-awal, dan ini masih lingkungan yang gue kenal juga orang-orangnya. Tapi kita membahas bagaimana cara melupakan rasa-rasa sakit hati tersebut dan lanjut untuk move on ke depannya. Kalau untuk Bapak Yozoro gimana Yozoro? Aku nggak pernah sakit hati. Nggak pernah sakit hati ya Pak? Jadi nggak bisa. Nggak bisa ya. Emang Bapak Yozoro ini terkenal sebagai orang yang penakluk wanita, ya Pak. Bapak nomor 1. Dia penakluk wanita bukan Pak? Nggak ada. Emang wanita-wanita tertentu aja. Oke, sepertinya ada masalah teknis di sini. Oke, untuk itu kita tunda dulu saja ya bro. Bukan tunda, kita akhiri episode hari ini.
Oke, sekarang masalah teknis sudah tidak ada dan kita akan lanjut lagi ke orang kedua. Oke, orang kedua gimana? Tadi kan lu udah ngasih tahu bahwa orang pertama dan orang ketiga udah ngasih tahu kalau orang pertama itu mencintai diri sendiri dulu. Kalau orang ketiga itu eh, lakukanlah apa yang orang ketiga. Tadi lu apaan? Bilang ya intinya. Intinya aja. Oh, healing. Lalu lakukan apapun yang lu mau lakukan asal batas wajar. Nah, sekarang kan kalau lu orang tersakiti yang kedua nih, tadi kan lu ngelempar orang ketiga. Nah, sekarang nih udah ada dari dua temen lu mau ngomong apa nih? Untuk pesan-pesan juga lah kalau karena hari ini kita bahas untuk bangkit dari kesakitan hati lah. Kalau dari gue sih masih sama ya. Use your logic, man. Bener tadi gue lupa. Iya logik. Use your logic. Karena nggak semuanya nggak bisa dipakai perasaan doang ya. Oh iya. Dan Kalau sebaliknya ya. sebaliknya juga harus seimbang lah. Tapi kalau udah pakai perasaan terlalu dalam, lu bakal sakit sih akhirnya sih. Kalau itu sakitnya terasa banget ya. Kalau pakai logika doang nggak pakai perasaan, kasihan lawan lu yang dia pakai perasaan tersakiti. Misal lu habis tersakiti terus menyakiti orang kan jelek juga kan. Lu harus seimbang lah, pakai logika juga, perasaan juga. Oh, jadi gitulah. Pokoknya kalau dari orang kedua ini, lu tetap logika lu harus main, tapi jangan juga lupain perasaan lu juga kan, dan juga orang lain ya. Karena disakiti itu nggak enak, jadi janganlah menyakiti. Oh gile, keren banget nih. Aduh. Yang paling penting lo udah percaya karma itu ada, bro. Oh, karma itu ada, guys. Oh, mau nambahin sebuah saran yang akan berguna buat lu semua. Nah, ini bisa diterapin untuk semua hal sih sebenarnya. Jadi ya satu, jangan terlalu berharap lah sama manusia, bro. Dan ya coba lu pikir aja dah. Gue nggak bilang kalau lu berharap itu nggak boleh. Gue nggak bilang kalau berharap itu nggak boleh. Cuman lu harus tahu. Lu harus tahu di mana batas lu bisa berharap itu, karena iya namanya berharap boleh, tapi terlalu berharap nggak boleh, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Katanya ada pepatah, mimpilah setinggi langit. Jadi kalau lu jatuh di antara bintang-bintang, bro, itu gimana menurut lu, bro? Lah, iya balik lagi ke kata yang gue bilang, berharap boleh, cuma jangan terlalu berlebihan lah. Harus masih logis lah ya. Iya, lu pikir, iya nih. Dan ini menurut gue ini bisa terapin di berbagai hal sih. Ini kita contohnya satu aja lah. Ya misalnya soal percintaan dah. Gimana percintaan? Misal lu berharap banget sama pacar lu, ya kalau dia nggak akan selingkuh. Gitu ya. Oh, nggak. Tapi kalau dia taunya selingkuh, ya kan sakit juga kan. Ya makanya ya jangan terlalu berharap lah. Ya manusia itu bisa berubah-ubah. Hari ini ngomong A, besok bisa ngomong B. Minggu depan bisa ngomong C. Tahun depan bisa ngomong A lagi. Tahun depannya lagi bisa ngomong D. Ya nggak ada yang tahu lah. Contoh lagi, misal. Contohnya nih orang pertama kita Ini misal lu lu misalnya melakukan sesuatu untuk temen lu, terus lu misalnya berharap ya imbalan atau reaksi dari temen lu yang ya ketika orang itu nggak bisa memberikan yang lu harapkan, ya lu harus sadar itu, bro. Ya lu boleh berharap, cuma lu harus mengendalikan ego lu lah, jangan terlalu berlebihan lah. Berarti kalau yang gue tangkap begini, lu boleh berharap, bebas lah ya, berharap tuh apa aja bebas. Nah, tapi pada saat hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, lu jangan sampai kecewa yang bikin lu rusak gitu. Bisa nggak sih? Apa gimana tuh? Itu kuncinya adalah mencegah dulu lah, dengan jangan terlalu berharap terlalu tinggi lah sama orang.
biar lu ketika kecewa juga nggak kecewa banget, nggak kecewa banget. Ya kayak kata-kata gue sebelumnya juga ya, lu ya bersedih boleh lah, cuma ya nggak usah terlalu lama juga lah, cukupnya aja lah. Ya manusia juga bentar doang, santai. Ya, karena emang dalam hidup pasti ada naik turun ya tiap orang. Waktu dan tempat dan situasi tidak tahu, karena itu akan datang aja. Dan kebetulan waktu dan tempat teman-teman gue yang tersakiti ini hampir waktunya sama, kondisi sama. Di saat-saat penghujung mau lulus, dan juga di saat-saat lagi pada mau menjadi orang-orang yang melakukan ya istilah hidup yang baru lah, mereka menghadapi situasi yang sama. Dan emang itu salah satu mungkin bisa jadi pukulan lah bagi mereka, karena suatu yang pengennya kalau mereka sudah mencapai titik ini tetap bersama sama orang-orang yang mereka pengen ada, tapi ya situasi dan kondisi berkata lain. Jadi menurut kita di sini sih tetap aja lah, lu balik lagi ke orang pertama, cintai diri lu dulu, hargai diri lu dulu. Lalu untuk dari orang ketiga juga bilang healing, self healing, lakukan apa yang lu mau tapi dalam batas wajar, dan juga tetap gunakan logika lu, dan juga jangan lupa bahwa perasaan tuh nggak 100% selalu benar. Oke lah, kalau gitu ada yang mau ditambahin lagi nggak, bos semua? Gimana nih, cukup nih ya episode hari ini, cuma menghilangkan rasa sakit hati, dan podcast ini berawal dari rasa sakit hati. Asik. Jadi kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya lah. Mudah-mudahan kita bisa menemani kalian. Dan juga kalau kalian ada keluh kesah atau apa yang pengen dibahas, apapun akan kita bahas di sini. Karena ini adalah podcast yang sangat penting dan tidak penting. Oke, jadi nama podcast ini juga belum ada, podcast apa. Jadi kita tunggu saja untuk apa akan dinamakan apa nih podcast. Oke semuanya, terima kasih ya atas kehadirannya. Kita lanjutkan lagi di lain waktu. Oke, thank you. Main.